Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips mengatur presensi untuk lebih dari satu kelas, tapi hanya dengan satu kali menyimpan presensi saja. Bagaimana caranya? Pertama kita login dulu ke layar kita, kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita tambahkan presensinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, skenario-nya adalah seperti ini. Saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di kelas A, kelas B, dan kelas C. Di kelas A, saya mengajar di hari Selasa jam 7.30 sampai dengan 9.10. Sementara di kelas B, saya mengajar di hari Selasa jam 9.10 sampai dengan 10.50. Dan di kelas C, saya mengajar di hari Kamis jam 7.30 sampai dengan 9.10. Saya akan membuat presensi untuk ketiga kelas ini pada presensi yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu ingat lagi di tutorial yang ketiga tentang bagaimana cara kita menambahkan sebuah presensi atau kehadiran. Nah, di sini kita akan mengembangkan cara yang sama tetapi dengan teknik yang sedikit berbeda. Jadi, saya akan membuat presensi untuk ketiga kelas ini secara terpisah. Untuk itu, kita klik dulu tombol gerigi yang di atas, kemudian kita masuk ke mode edit. Di sini turn editing on. Ya. Selanjutnya kita geser ke bagian atas ini di bagian deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas yaitu attendance. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita beri namanya ini ya, kita hapus dulu, kita tulis misalkan namanya kehadiran kelas A. Oke, kemudian di bagian display description kita kosongkan dan description juga kita kosongkan. Kemudian kita pilihnya save and display biar tidak kerja dua kali. Kita klik save and display. Nah, kemudian kita akan membuat session. Tapi sebelum membuat session, ada baiknya kita set statusnya dulu. Oke, kita set statusnya. Di sini ada PLEA. P itu present, nah ini bahasa Inggris. Kita bisa atur dengan bahasa Indonesia, misalkan deskripsinya adalah hadir, kemudian di sini terlambat, kemudian izin, dan di sini adalah apa. Oke, kita berikan akronimnya, singkatannya, misalkan hadir itu H, terlambat itu T, dan izin itu I, dan alfa adalah A. Oke, ini kita update sehingga nanti presensi kita lebih mudah dipahami atau dikenal. Tidak hanya muncul hadir, terlambat, izin, atau apa. Oke, sekarang kita masuk di bagian add session. Oke, add session ini akan merekam si attendance ini akan berjalan dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah muncul seperti ini, pertama kita atur dulu tanggalnya. Di sini kebetulan tanggalnya tanggal 29, tanggal hari ini. Kemudian untuk kelas A, saya mengajar di hari Selasa jam 7.30 sampai 9.10. Jadi ini kita akan set waktunya dari jam 7.30 sampai jam 9.10. Ya. Kemudian di bagian create calendar events for this session, ini kita buang centangnya. Kemudian kita atur multiple sessions itu agar kita tidak perlu membuat kehadiran setiap hari. Berulang lagi. Jadi kita buat langsung selama 16 kali pertemuan misalkan. Nah, caranya adalah dengan kita klik repeat the session above as follows. Saya mengajar di hari Selasa. Berarti yang saya checklist di hari ini adalah di hari Selasa saja. Kemudian untuk repeat every-nya kita tinggalkan dalam satu week aja. Kemudian untuk repeat-nya atau diulanginya ini sesuai dengan kalender perkuliahan kita yaitu sampai dengan tanggal 15 Februari 2021. Oke. Kemudian di student recordingnya ini agar kita tidak perlu memanggil satu persatu si mahasiswa tersebut, kita cukup klik tanda seperti ini. Artinya ini nanti si mahasiswa sendiri yang akan mengisi kehadiran dia. Pada tutorial sebelumnya ini tidak kita centang karena sistem kehadirannya masih sangat terbuka. Ketika sistem kehadirannya masih sangat terbuka dan kita melakukan centang seperti ini, maka mahasiswa bisa melakukan presensi kapanpun, padahal dia belum tentu sedang kuliah. Nah, karena di sini saya memberikan sebuah tips atau trik, maka
Sementara untuk tips ini di sini saya allow supaya nanti mahasiswa bisa mengisi presensi. Kita add dulu. Oke, Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini akan muncul 20 session. Nah, ini kan dengan mengambil hari-hari yang libur. Jadi Bapak dan Ibu bisa hapus hari-hari tanggal di mana minggu tersebut libur. Sekarang kita kembali lagi ke bagian metodologi penelitian ini. Saya akan menambahkan presensi atau kehadiran untuk kelas B. Sekarang kita klik lagi seperti cara sebelumnya. Kita masukkan attendance atau kehadiran untuk kelas B. Kehadiran kelas B. Lakukan hal yang sama seperti pada presensi pada kelas A. Di sini kita edit dulu statusnya. Kemudian kita ganti hadir. Kemudian T untuk terlambat. Dan I untuk izin. Dan A untuk apa ya, kemudian kita update. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian add session, kemudian kita ulangi seperti yang tadi. Kita lihat jadwalnya adalah 9, 10 sampai 10.50. Jadi ini saya tuliskan 9, 10, kemudian sampai dengan 10.50. Ini kita buang centangnya, kita buat multiple session dengan repeat di hari Selasa sampai tanggal 15 Februari 2021. Kemudian ini kita klik allow student to record own attendance, kemudian kita save. Oke, sekali lagi kita tambahkan sebuah kehadiran untuk kelas yang C. Kita ikuti lagi, kemudian attendance, kita pilih atau kita ketik kehadiran kelas C. Kemudian kita save and display. Nah, kemudian seperti tadi kita masuk dulu ke bagian status set. Terus kita ganti di sini dengan H untuk hadir. Kemudian T untuk terlambat. Kemudian I untuk izin dan A untuk alpha. Kemudian kita simpan alpha. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian add session. Kemudian di sini saya mengajar di hari untuk kelas C itu di hari Kamis 7.30 sampai 9.10. Berarti saya tulis di sini 7.30 sampai dengan 9.10. Ini kita buang. Kemudian kita buat multiple session, kita repeat, dan saya tadi mengajar di hari Kamis, maka saya klik di sini adalah Thursday. Ini biarkan satu, tanggalnya sampai 15 Februari 2021. Oke, kita jangan lupa klik allow student. Kemudian di sini ya. Ini sudah kita punya sebuah attendance. Kalau Bapak dan Ibu melakukan secara absensi secara manual, artinya kita panggil mahasiswa satu persatu. Kita buka dulu forum chat. Kemudian klik di sini enter di chat now. Oke, ini sudah terbuka forum chat. Kemudian saya kembali lagi ini ke sini. Nah, kita masuk ke misalkan ke kehadiran kelas A. Nah, di kelas A di sini langsung kita coba lihat untuk pertemuan yang pertama. Ini kita jalankan dulu atau kita buat kehadirannya, attendance-nya. Kita klik tanda panah tadi. Nah, di sini ada daftar mahasiswa dari kelas A, B dan C. Jadi semua ini campur nama-namanya. Jadi tapi kita bisa melihat di sini belakangnya, oh ini 5A berarti ini adalah kelas A. Berarti kita panggil Maftuah apakah hadir? Sebagai contoh misalkan di sini kita klik di sini. Maftuah hadir. Nah, nanti si mahasiswa akan menjawab hadir. Oke, kalau dia hadir maka kita klik di sini adalah hadir. Selanjutnya kita panggil Rabi atau Adawiyah. Oh, dia izin. Oh, kalau begitu ini kelas B kita nggak panggil, yang kita panggil hanya kelas A, Sofura. Kita klik misalkan seperti ini. Nah, hadir. Dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah selesai semua kelas A, itu akan kita klik save attendance. Dia akan merekam sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si mahasiswa sendiri yang mengisi kehadirannya?
Nah, sebelum ke sana, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke sini. Di sini bagian trik yang keduanya. Bagian trik yang keduanya, ini sementara semua kita edit, hide dulu. Kita sembunyikan dulu dari mahasiswa. Edit, kemudian hide. Ini kita edit, kemudian hide. Ini kemudian kita edit dan hide. Oke. Nah, sekarang misalkan saya akan mengajar di kelas A pada hari Selasa jam 7.30 sampai 9 lewat 10. Nah, pada hari tersebut, di hari Selasa, mulai dari jam 7.30, misalkan kita beri waktu sampai 15 menit, berarti sampai jam 7.45, si absensi kelas A ini kita tampilkan. Caranya adalah dengan klik, edit, kemudian show lagi. Maka, sistem kehadiran akan muncul di mahasiswa kita. Kemudian kita berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengisi kehadiran. Setelah itu, kita tutup kembali dengan edit, kemudian hide. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, bagaimana sih mahasiswa mengisi kehadirannya? Kita tampilkan dulu, edit, kemudian show. Nah, sekarang saya akan coba login dengan menggunakan akun mahasiswa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mahasiswa melakukan presensi. Oke, baik Bapak dan Ibu, di sini saya sudah login dengan akun mahasiswa sebagai contoh. Nah, di sini mahasiswa ini mengambil mata kuliah saya, jadi dia akan masuk ke mata kuliah seperti ini. Kemudian, kalau diperhatikan nanti di bawah di sini kehadiran kelas A ini sudah terbuka. Sementara kehadiran kelas yang lain itu masih tertutup karena di sini kita setting masih di hidden from student. Sementara kelas A ini ditampilkan, maka di sini untuk mahasiswa dia bisa melihat, klik kehadiran kelas A, klik submit attendance, submit, dia hadir. Kemudian searching. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, untuk melihatnya apakah dia sudah tersimpan atau belum, kita coba lihat di bagian akun saya, di akun sebagai pengajar. Kita klik bagian kehadiran kelas A, kemudian kita lihat di sini. Oke, Bapak dan Ibu, seperti Bapak Ibu lihat di sini nama saya sudah terekam hadir dengan catatan self recorded. Ini artinya adalah dia melakukan absensi secara mandiri. Baik Bapak dan Ibu, itu sekadar tips untuk mengatur kehadiran untuk 3 kelas yang berbeda, tapi hanya dengan 1 kali membuat. Semoga bermanfaat tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.